yang merekam harus co-host ini. Baik ya, jadi dalam hal apa ini ya, ketika di lapangan teman-teman kan paham bahwa dokumen yang ada di perusahaan itu ada banyak, laporan yang ada itu banyak. Dan teman-teman paham juga bahwa pada saat membuat SIA, justru yang diperlukan pertama adalah apa sih yang diinginkan oleh manajemen. Artinya report, laporan apa saja yang dibutuhkan. Dari laporan apa saja yang dibutuhkan, kemudian dirancang inputnya. Input apa saja yang dibutuhkan, itu yang kemudian di-capture dalam aplikasi. Nah, oke. Nah, untuk merekam ke dalam aplikasi, kemudian apa yang perlu dilakukan. Nah, ini yang penting kan, bagaimana kita mengorganisasikan data sehingga data tersebut bisa menghasilkan laporan seperti yang diinginkan oleh pihak manajemen. Nah, sekarang ini salah satu contoh, misalnya ini ada dokumen terkait dengan pengiriman barang. Ini salah satu contoh dokumen pengiriman barang. Nah, dokumen pengiriman barang ini sebenarnya dihasilkan dari proses input ya, proses input yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, ternyata bahwa ini hanya salah satu bagian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam siklus pendapatan. Nah, sekarang mungkin kalau misalnya kita bicara mengenai siklus pendapatan, kira-kira teman-teman ingat nggak apa saja aktivitas utama dalam siklus pendapatan ini? Silakan, ada yang mau nyoba menjawab? Aktivitas apa saja yang kita mulai dari pertama misalnya. Untuk siklus pendapatan ini, aktivitasnya apa saja? Silakan, ada yang mau nyoba? Izin Pak. Izin menjawab Pak. Iya, silakan Zulfan. Oh ya, untuk aktivitas pendapatan yang pertama itu ada order Pak. Order pembelian dari pembeli. Kemudian gitu ya. Terus nanti perusahaan menerima itu. Kemudian ada pembayaran Pak dari pembeli. Oke, satu-satu dulu ya, order. Oh ya. Biar yang lain siapa? Dian. Iya Pak. Apa? Pengiriman Pak. Pengiriman. Ada lagi yang lainnya, silakan. Silakan Pak. Ya, boleh Amar. Persetujuan kredit Pak. Persetujuan kredit berarti sebelum pengiriman ya. Persetujuan kredit. Ada lagi? Izin menjawab Pak. Ya, David, silakan. Selanjutnya itu penagihan Pak. Penagihan. Rahma, ada mau jawab? Rahma tadi? David tadi. Udah dijawab, David. Ada lagi kira-kira? Ada Pak. Izin menjawab Pak. Iya, silakan. Nesya atau Natasha nih? Nesya aja dulu Pak. Ya, silakan. Penerimaan kas enggak? Penerimaan kas berarti setelah penagihan ya. Ya, boleh ini masukin sini ya, penerimaan. Oke. Terus Natasha? Tadi saya mau pelunasan utang Pak, tapi kayak sama Pak, sama penerimaan kas. Penerimaan kas ya sama aja, oke. Jadi minimal kayak gini ya. Jadi teman-teman paham, oh ini berarti kelas ini termasuknya masih ingat benar nih apa yang ada di siklus pendapatan. Bravo, terima kasih. Baik ya, jadi pada dasarnya ini adalah aktivitas-aktivitas utama yang ada di siklus pendapatan. Mungkin tidak semua perusahaan menggunakan model yang seperti ini. Ada yang order pembelian langsung pembayaran. Ya kan? Setelah pembayaran baru kirim. Ada yang seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang memang memberikan penjualan berupa penjualan kredit. Sehingga dia tidak harus langsung bayar. Ya, karena tidak harus langsung bayar, maka di sini ada langkah sebelumnya yaitu persetujuan kredit. Nah, sebelum ini mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi dilakukan oleh perusahaan. Misalnya ya, setelah persetujuan kredit juga ngecek ketersediaan barang. Ya kan seperti itu ya. Mengecek ketersediaan barang-barangnya ada atau enggak. Kalau enggak ada kan enggak mungkin dong mau ngirim gitu kan. Berikutnya ada proses pengambilan barang di gudang, picking ya, picking terus kemudian baru dikirim. Berikutnya penagihan dan penerimaan kas. Nah, sekarang kalau kita lihat sebenarnya ya, ini hanya salah satu bagian dari siklus ini, aktivitas ini, yaitu di aktivitas pengiriman. Betul nggak? Nah, aktivitas pengiriman ini tentunya berasal dari apa? Karena sudah ada order pembelian sebelumnya. Ya, jadi ini triggernya dari order. Kalau nggak ada order, nggak bakal ada pengiriman seperti ini.
Itu. Nah, makanya ketika kita akan membuat database, maka kita harus lihat aktivitas secara keseluruhan yang ada di sini. Gitu. Aktivitas apa saja yang ada di perusahaan, ya. Itu yang harus kita lihat terlebih dahulu, bukan asal bikin database. Gitu. Nah, kita lihat dulu aktivitasnya apa. Nah, setiap aktivitas berarti ini perlu kita buatkan satu tabel untuk transaksi ini. Jadi misalnya order pembelian kita anggap sebagai satu transaksi, maka kita wajib punya satu tabel terkait dengan transaksi pembelian. Nah, misalnya gampangannya seperti itu. Gitu ya. Nah, cuma yang harus diingat bahwa setiap transaksi pasti ada tambahan hal-hal yang perlu dicatat. Betul nggak? Contohnya pertama, teman-teman lihat dari sudut pandang 5H dan 1W. W-nya nggak perlu ya, 5H 1W. Nah, 1W-nya nggak perlu, 5H-nya mungkin yang kita, kok 5H, Pak? Sorry. 5W 1H. 5W 1H. Misalnya ya, order pembelian. Nah, order pembelian itu apa sih yang yang diorder oleh pelanggan buatnya kan? Terus kemudian siapa yang mengorder? Pelanggannya siapa? Who-nya. Terus kemudian kapan ordernya, kapan mau dikirim dan seterusnya, itu ada when. Ya minimal kan ada seperti itu kan? What, who, when. Nah, artinya di sini ada data-data yang mungkin dibutuhkan pada saat kita merekam transaksi ini. Termasuk who ini tidak hanya pelanggan, siapa petugas perusahaan yang melakukan input transaksi, itu termasuk who. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah what, who, dan when ini membutuhkan informasi lebih lanjut atau lebih rinci? Misalnya pelanggan, apakah kita cukup membutuhkan nama saja? Tentunya jawabannya tidak. Betul nggak? Nah, karena kita tidak hanya membutuhkan nama pelanggan saja, tapi kita membutuhkan alamat dan seterusnya, maka teman-teman harus memetakan ini menjadi satu tabel tersendiri. Gitu ya. Tabel tersendiri. Misalnya apa? Kalau who berarti ada tabel terkait dengan pelanggan. Gitu. Nah, tabel pelanggan ini artinya apa? Sebelum kita melakukan transaksi pembelian, order pembelian berarti apa? Pelanggannya harus kita catat dulu namanya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya apakah pelanggan bisa mesen kalau tidak ada barangnya? Berarti kan harus ada daftar barangnya dulu kan? Maka di sini kita buat dulu daftar produk, ya kan? Tabel produknya, gitu kan? Nah, tabel-tabel ini, ya tabel-tabel pelanggan, tabel produk ini biasanya harus diisi terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini akan menjadi referensi pada saat kita membuat transaksi pembelian, order pembelian. Nah, karena ini tabel harus diisi terlebih dahulu dan menjadi referensi, maka biasanya ini disebut sebagai tabel induk, tabel master, gitu. Artinya tabel master itu biasanya harus diisi terlebih dahulu sebelum tabel-tabel yang lainnya. Kenapa? Karena misalnya pelanggan mau mesen, produknya nggak ada daftarnya, ya mau mesen apa? Kan bingung. Oh, ini produknya mana yang dipesan? Udah ada. Oh. Nah, kalau ada daftarnya kan pelanggan bisa milih, oh saya mau milih mie ayam, saya mau milih bakso, ya bisa dia pilih gitu. Maka ini yang namanya master harus diisi terlebih dahulu. Ya, jadi bisnis prosesnya, mekanismenya, tabel ini adalah tabel utama yang harus diisi terlebih dahulu. Master namanya biasanya. Master atau referensi gitu kadang-kadang. Ya. Berikutnya ada tabel terkait dengan ini. Ini kan pembelian misalnya. Ini terkait dengan transaksi pembelian. Karena ini terkait dengan transaksi, biasanya disebut sebagai tabel transaksi atau tabel turunan. Loh, kenapa disebut tabel turunan? Karena dia membutuhkan data-data dari tabel lain seperti tabel produk, tabel pelanggan gitu. Jadi kita mengenal yang namanya tabel transaksi ya, atau turunan gitu kan. Atau kadang disebut sebagai tabel anak. Kenapa? Karena ini anaknya dari induk masternya ya. Kenapa? Karena datanya juga ngambil dari tabel induk gitu. Misalnya pelanggannya, produknya itu kan harus ngambil dari data ini gitu. Oke ya. Jadi inilah kemudian kita paham bahwa ada ada tabel master, ada tabel transaksi. Nah, biasanya yang paling banyak volume pekerjaannya itu adalah apa? Mencatat transaksi. Maka biasanya yang sering banyak perubahan itu adalah tabel transaksi.
yang sesuai dengan bisnis proses yang ada di perusahaan. Gitu. Terus kemudian Pak, ketika kita mencatat, berarti apa saja yang kita butuhkan? Nah, contohnya di sini order pembelian, itu kan butuh when, kapan? Maka di sini harus ada tanggalnya, ya kan? Biasanya tanggal, kapan tanggal order dan kapan tanggal mau misalnya dipenuhi. Ibaratnya perusahaan memberi janji kirimnya maksimal 3 hari misalnya. Nah, itu kapan akan dikirim. Nah, jadi ini contoh tambahan lain informasi yang dibutuhkan oleh transaksi. Nah, dari sini maka teman-teman bisa lihat ya, paling tidak maka kalau kita lihat di sini delivery order kira-kira tabelnya ada berapa yang harus kita masukkan, teman-teman sudah bisa memperkirakan. Ya, berarti minimal ada transaksi untuk satu tabel untuk merekam transaksi delivery order. Betul nggak? Kemudian yang lainnya kira-kira apa yang dibutuhkan? Tabel yang berikutnya. Ada yang lain kira-kira tabel apa yang dibutuhkan? Informasi pemasoknya, informasi pembelinya ini ya Pak. Pembeli, berarti pelanggan, gitu ya. Tabel pelanggan. Pelanggan, oke, betul. Yang lainnya silakan. Tabel apa lagi yang dibutuhkan? Halo? Produk sudah ya Pak? Berarti. Belum. Oh, tabel produk bisa masuk. Ini kan ada produk ya, betul. Berarti yang pertama tabel pelanggan butuh, tabel produk juga butuh di sini. Ada lagi? Cukup kayaknya ya. Jadi minimal teman-teman paham kan di sini kenapa kok kita bikin tabel produk, kita bikin tabel pelanggan gitu. Kenapa? Karena memang setiap ini misalnya pelanggan, kita tidak hanya butuh nama pelanggannya, tapi kita butuh alamat dan data-data lainnya gitu. Nah, sekarang mengapa kok dibuat terpisah gitu kan? Nah, sekarang kenapa kok dibuat terpisah? Pada dasarnya ini kan bisa aja kita jadikan satu tabel gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kita jadikan satu tabel, coba Anda bayangkan, teman-teman bayangkan, kalau misalnya setiap bisnis proses di sini jadi satu tabel, Anda bayangkan, ya, berarti nanti nama produk, nama pelanggan, alamat dan seterusnya itu ada di masing-masing tabel ini. Betul nggak? Ya nggak? Betul kan? Jadi di order pembelian nanti ada nama pelanggan, alamat pelanggan, ya, kode pelanggan juga ada. Nah, artinya apa? Di setiap tabel ini ada sendiri-sendiri, ya. Ada sendiri-sendiri. Nah, problemnya adalah apakah perusahaan bisa memastikan bahwa datanya itu konsisten. Konsisten ketika mencatat, ketika menginput. Nah, ini menjadi problem. Coba misalnya, bisa jadi nama yang sama ya. Misalnya ya, contoh sederhana. Nama yang sama. Coba saya tanya, ini tak besarin ya, biar kelihatan semuanya nih. Misalnya Ezra, SMA-nya di mana Ezra? Rehan Ezra? Kamu SMA-nya di mana? Kedengaran nggak Pak ya? Suara saya. Enggak kedengaran. Ini kedengaran. Udah. Ya Pak, kenapa Pak? SMA-nya di mana? Di Cilacap Pak. SMA negeri berapa? 1 Cilacap. SMA negeri 1 Cilacap. 1 Cilacap. Oh, ini tempatnya istri saya nih. Istri saya orang Cilacap. Oh iya Pak. Saya mudiknya ke Cilacap juga, Mas. Oh, daerah mana Pak? Daerah Stinggil. Kamu Oh, daerahnya mana? ya. Kota? Kamu daerah Kalau mana? saya enggak Pak. Kalau Stinggil kan daerah timur ya Pak ya? Iya, dekat mau ke Pangandaran lah. Iya, ya. Kalau kamu di kotanya? Enggak Pak, saya di desa Pak. Di mana? Halo? Halo, Ezra. Oke, mungkin koneksinya lagi terputus. Nah, misalnya ya, teman-teman menggunakan SMA Negeri 1 Cilacap, input seperti ini. Mungkin cara menginput orang bisa beda-beda. Ada yang input seperti ini, ya. Ada juga menginput seperti ini. SMA N 1 Cilacap. Ada juga yang menginput seperti ini. Betul nggak?
Padahal itu menginput data yang sama. Nah, bayangkan kalau ini ada banyak tabel yang beda-beda dan yang menginput orangnya beda-beda. Anda bisa bayangkan kan? Ya, ketidakkonsistenannya seperti apa. Nah, itulah yang menjadi problem. Jadi yang menjadi problem adalah ketidakkonsistenan ketika input tadi itu bisa menimbulkan permasalahan. Coba kalau nanti digabungkan datanya. Coba kalau misalnya tadi datanya, data pembelian masuk sendiri ya, ada di order pembelian, ada di pengiriman, ada di persundan seterusnya, itu nanti datanya bisa beda-beda. Betul nggak? Nah, kalau nanti mau menyatukan, mau rekonsiliasi, mumet gitu kan. Nah, itulah yang mungkin ya salah satu penyebab mengapa kemudian akhirnya apa? Pada saat kita capture data, sebaiknya datanya dipecah. Itu. Jadi nanti pada saat nyatet misalnya order pembelian cukup nama pelanggan atau kode pelanggannya saja. Misalnya 007, kode pelanggan 007. Di semua transaksi 007. Itu jelas. Oh 007 siapa? James Bond pasti gitu kan. Ini jelas. Dibanding nanti ada yang nyatetnya James Bond, ada yang menuliskan pakai bahasa Jawa James Bond gitu dan seterusnya kan beda-beda orang cara menuliskan itu bisa kacau nanti gitu kan. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai apa? Data integrity. Integrity. Ya, data integrity untuk mempertahankan itu. Nah, namanya integrity itu apa? Integrity itu tidak hanya benar, tidak hanya jujur, tapi konsisten. Itu yang berat. Jadi orang yang namanya berintegritas itu bukan sekedar jujur. Jujur sekali-sekali jujur ya, itu bukan integritas namanya. Ya. Nah, makanya mempertahankan integritas itu sulit sekali. Ini bukan masalah ini ya, bukan masalah agama saja, tapi ini masalah karakter kita, kepribadian kita, ya. Di semua agama pasti sama. Integriti itu nomor satu, ya. Integritas itu bukan nomor satu. Maksudnya integriti itu pasti menjadi landasan. Betul nggak? Semua orang harus seperti itu. Nggak ada ya agama yang mengajarkan boleh bohong, boleh bohong itu nggak ada. Pasti kita harus tetap konsisten pasti. Kalau bahasa saya di agama saya kan ada yang namanya istiqomah, gitu kan. Konsisten, istiqomah nggak kamu gitu kan. Nah itu susah itu. Konsisten itu sesuatu yang sulit. Nah makanya agar ini bisa mempertahankan integritas tadi, terpaksa ini datanya apa? Oke ya, kemudian kita pecah menjadi beberapa tabel seperti ini. Ini contoh ya, datanya sudah dipecah menjadi beberapa tabel. Jadi ada tabel customer master, ada product master. Tujuannya tadi ya, paling tidak datanya integritas, memiliki integritas, ya, konsisten ketika mencatat dan memudahkan pada saat pencatatan juga. Gitu. Terus kemudian ini ada tambahan lagi. Nah, untuk transaksi sendiri ini kan transaksi delivery order. Nah, untuk memudahkan pencatatan kadang-kadang dibuat ini ikhtisarnya dan kemudian yang kedua adalah detailnya ya. Datanya itu bisa dipecah menjadi dua. Data ikhtisar dan data detailnya. Nah, untuk data ikhtisarnya misalnya ini apa? Ini transaksi mengenai pengiriman. Maka data detailnya data ikhtisarnya terkait apa? Ini loh, pengiriman barang kepada warung modern ya dengan nilai PPN 44 dengan nilai penjualan 440, PPN 44 dan tanggal pengiriman 9 Januari dengan nomor DO 10248. Nah, ini ikhtisarnya. Detailnya adalah apa? Detailnya adalah pengiriman nomor 10248 terdiri dari produk 1, 1, 42 dan 72. Nah, itu detailnya. Jadi, kadang-kadang ketika kita mencatat transaksi bisa dipecah menjadi dua, ikhtisarnya atau summary-nya, yang kedua adalah detailnya. Maka kemudian yang kita buat, ini contohnya di sini ya, kita buat menjadi dua tabel besar. Ya. Tabel pertama disebut sebagai tabel ikhtisar atau header-nya. Header itu ikhtisarnya, sedangkan yang rinciannya itu detail. Ya, ini kita sebut sebagai tabel detailnya. Nah, di sini nanti kemudian disebut sebagai apa? Tabel ikhtisarnya atau header disebut sebagai delivery order master. Isinya adalah apa? Ini loh, nomor delivery ordernya, tanggal delivery ordernya, tanggal pengirimannya kapan, siapa customernya, nilai penjualannya berapa, PPN-nya berapa, dan totalnya berapa. Ini totalnya doang. Sedangkan rinciannya baru kemudian dijelaskan di tabel yang kedua, yaitu tabel penjualan detail. Nah, penjualan detail ini akan merincikan datanya. Gitu ya. Ini merincikan datanya seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah
kalau kita pecah tabel, bagaimana agar bisa pada suatu saat itu nanti digabungkan lagi menjadi satu, sehingga datanya lebih mudah dibaca. Nah, agar kita bisa menggabungkan menjadi satu, maka setiap tabel itu harus memiliki juru bicara yang mengkoneksikan, yang menghubungkan antar tabel. Maka teman-teman bisa lihat ya, di sini ada hubungan antar tabel. Nah, biasanya setiap tabel itu punya yang namanya juru bicara. Juru bicara itu biasanya yang unik, yang tidak ada duanya, ya. Dia tidak ada duanya, unik, benar-benar unik, tidak ada duanya. Nah, biasanya disebut sebagai primary key, ya, primary key. Contohnya untuk delivery order master itu kita menggunakan nomor delivery order sebagai primary key-nya. Nah, berikutnya agar bisa dirincikan ke tabel sales detail, maka kita juga menggunakan nomor delivery order juga, kan. Jadi ini kita rincikan. Ini kan ada nomor DO 10248 kan. Nah, 10248 itu terdiri dari 3 produk, ya. Nah, makanya dirincikan di tabel sales detail. Ini ada 3 baris yang masing-masing berisi produk yang dikirimkan, yang akan dikirimkan untuk nomor delivery order yang bersangkutan. Nah, kalau nomor delivery order ini kemudian digunakan di tabel kedua, maka kolom nomor delivery order ini kemudian kita sebut sebagai, kalau yang satu kan primary key, ya, atau juru bicara utama. Nah, kalau yang ini nomor delivery order di tabel sales detail, ini disebut sebagai foreign key-nya. Foreign key-nya. Nah, kalau foreign key ini tidak harus seperti primary key. Primary key kan harus unik. Kalau di sini enggak, ini kan duplikasi kan. Oh, ini baris pertama 10248, baris kedua sama. Nah, jadi enggak ada masalah, duplikasi enggak ada masalah. Oke. Ini contoh ya bahwa ternyata ini juru bicaranya adalah untuk tabel sales detail, untuk kita merujuk ke tabel utamanya delivery order master, kita menggunakan nomor delivery order. Jadi misalnya kita pengen tahu ini 10248 siapa sih yang beli? Oh, customer-nya adalah ini 012. Kita merujuk ke tabel masternya yang merupakan tabel ikhtisarnya. Ya, ini transaksi utama gitu ya. Yang tadi bersifat ikhtisar. Oke ya, jadi ini yang kemudian kita sebut sebagai primary key. Terus kemudian kalau kita lihat ya di sini primary key-nya, maka bisa kita lihat contohnya customer master, kita bisa menggunakan kode pelanggan sebagai primary key karena sifatnya unik. Pak, kenapa nggak nama? Nama itu bisa sama. Bahkan nama dan tanggal lahir itu juga bisa sama, ya. Nama dan tanggal lahirnya sama itu bisa terjadi. Saya pernah mendapatkan kasus seperti itu. Namanya sama, tanggal lahirnya sama juga. Itu benar-benar terjadi dan orangnya beda. Maka nama dan tanggal lahir tidak bisa kita gunakan. Kita pakai kode pelanggan lebih aman. Berikutnya sales detail, delivery order master, kita menggunakan nomor delivery order. Product master, kita gunakan kode produk. Nah, sedangkan yang satu ini, nah ini yang unik ya. Satu ini yang unik. Sekarang coba teman-teman lihat. Ya. Untuk yang satu ini, teman-teman lihat. Mana yang bisa kita gunakan sebagai juru bicara utama? Ada nggak karakter yang di sini, kolom A, B, C, D sampai F, yang bisa kita gunakan sebagai primary key? Silakan. Anda jawab. Ke produk, Pak. Kode produk. Yakin kode produk? Oke, kita coba lihat kode produk ya. Kalau yang namanya primary key syaratnya apa? Harus beda dan memiliki keunikan. Oke. Nah, sekarang kode produk ini baris pertama, ini baris kedua ya, PRD 011. Baris ketiga 42. Terus 4 72, 5 51, 6 14, 7. Lah, ini 51. Ini muncul lagi, berarti duplikasi dong. Nggak unik dong. Karena dia bisa muncul lebih dari sekali. Namanya unik itu hanya muncul sekali di satu kolom. Unik itu hanya muncul sekali dalam satu kolom. Hanya muncul sekali. Nah, ini kan ada 51. Coba lihat, ini ada 51 kan? Ini ada 51 lagi. Berikutnya ini ada lagi. 65, ini 65 lagi. Unik nggak berarti? Enggak, Pak. Tapi kayak ada ini, Pak. Penyimpangan gitu sih, Pak. Kalau menurut saya. Bukan, lo penyimpangannya di mana? Penyimpangannya? Di ini, kesamaan saat input, Pak. Kalau menurut saya. Ya, kesamaan sama itu ya bisa jadi. Kenapa? Karena yang namanya pembelian
orang membeli barang yang sama mungkin nggak? Mungkin, Pak. Ya mungkin, berarti itu bukan suatu hal yang penyimpangan kan? Kalau penyimpangan itu hal yang tidak wajar. Kalau orang berbeda membeli barang yang sama, wajar nggak? Wajar, Pak. Ya berarti ini bukan penyimpangan toh? Bukan, Pak. Ya makanya. Oke, berarti kode produk nggak bisa. Kenapa? Ini ada duplikasi ini. Ini 5151, 6565 lagi. Berarti nomor DO nggak bisa, kode produk nggak bisa. Berikutnya, harga satuan ini kan ngikut ke kode produk. Kuantitas, nah kuantitas mungkin bisa beda. Tapi ternyata di sini kasusnya ada yang sama juga. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat di sini, kira-kira apa yang bisa digunakan sebagai juru bicara? Ayo, silakan teman-teman. Ada yang punya pendapat? Nomor DO dan kode produk digabungkan, Pak. Nomor DO dan kode produk. Siapa yang jawab nih? Ya, Pak. Kenapa Mbak Karina? Kok bisa? Apa alasannya menggunakan penggabungan itu? Nomor DO tadi kan nggak bisa berdiri sendiri, terus kode produk juga nggak bisa. Tapi ketika dua ini digabungkan, ntar jadinya unik, Pak. Nggak ada yang sama. Gitu. Oke, alasannya masuk akal. Jadi, yang namanya primary key kan harus unik. Nah, kalau dia sendiri-sendiri mungkin duplikasi. Contohnya ya nomor DO 10248 ya. Terus kemudian di sini ada PRD 011. Terus berikutnya lagi di bawah ada 10248 dan di sini PRD 042. Nah, kalau misalnya kita pakai 10248 saja ini nggak bisa. Kenapa? Karena nggak unik. Tapi kalau kita gabungkan, maka otomatis ini menjadi unik. Semuanya unik. Ya, nggak ada yang akan pernah sama. Meskipun misalnya di sini ada lagi yang Pak sama-sama menggunakan misalnya ini contoh ya 51 PRD 051 ini kan 10249 PRD 051. Berikutnya di bawah ada 10250 PRD 051 tapi depannya kan beda. Yang 149 1250 meskipun belakangnya sama-sama 051. Jadi ini benar sekali. Jadi jawaban ke apa tadi siapa? Karina ya, betul sekali. Kita bisa menggabungkan dua atau lebih dari dua kolom menjadi satu untuk membangun yang namanya primary key. Jadi itu kalau dalam teorinya boleh seperti itu. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang orang membuat cara yang lebih mudah dengan cara apa? Menyisipkan atau menambahkan satu kolom khusus untuk sebagai identifikasi. Contohnya ini kan ada nomor DO. Ini nomor DO itu sebenarnya nomor buatan, betul nggak? Nomor buatan yang dibuat untuk membuat memastikan bahwa agar bisa dijadikan sebagai primary key. Nomornya unik, tidak ada duanya. Jadi ini nomornya tidak akan pernah ada yang duplikasi. Gitu. Jadi salah satu caranya adalah apa? Juru bicaranya menggabungkan lebih dari satu, ya, menggabungkan lebih dari satu kolom. Terus kemudian cara yang kedua, kita bisa saja menyelipkan satu kolom baru yang memang bersifat unik. Unik untuk tabel itu sendiri maupun dengan tabel yang lainnya. Gitu ya. Jadi itu salah satu cara. Maka kalau misalnya saya perlihatkan di sini saya buka akses ya. Ini contoh. Nah, ini saya sudah buatkan contoh di mana ya nomor DO dan kode produk ini semua dua-duanya kita gunakan sebagai primary key-nya. Jadi dengan cara seperti ini ketika kita menggabung-gabungkan itu akan menjadi lebih eksak atau lebih presisi akurat hasilnya. Gitu ya. Jadi ini contoh ya bahwa yang namanya juru bicara tidak harus satu orang. Seperti KPK kan, juru bicaranya adalah apa? Kolektif kolegial, gabungan dari beberapa pimpinan KPK. Ya, kira-kira seperti itulah teman-teman menganalogikan, tidak harus satu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini ya, ternyata kalau kita melihat ini kok Pak ada tanda tak terhingga, ini maksudnya apa? Oke, kita lihat ya maksudnya apa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa tabel master, yaitu yang pertama ini customer master, ini tabel master ya. Berikutnya adalah product master, ini tabel master. Berikutnya di sini ada juga namanya master ya, master invoice gitu kan. Artinya ini bisa menjadi rujukan atau referensi.
Nah, kenapa kemudian di sini disebut sebagai delivery order master? Karena dia menjadi rujukan untuk sales detail, yaitu dengan menggunakan nomor DO ya, nomor DO. Nah, artinya ketika kita akan menggabungkan sales detail dengan delivery order master, maka kita gunakan ini, nomor DO sebagai juru bicara untuk berkomunikasi, menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau sudah, sekarang kita coba ya latihan bagaimana teman-teman dari membuat dari formulir, kemudian teman-teman coba membuat menjadi tabel yang seharusnya pada saat kita mengcapture. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kita melakukan proses pemecahan seperti ini, kita misahkan menjadi beberapa tabel, ini dibutuhkan pada saat perekaman data. Perekaman data, atau namanya data capture. Salah satu tujuannya adalah apa? Tadi ya, kita memastikan data itu punya integritas tadi, konsisten, sehingga menghindari adanya kesalahan-kesalahan. Biasanya kesalahan itu disebut sebagai salah satunya namanya istilahnya adalah anomali. Untuk menghindari adanya anomali. Anomali apa saja yang mungkin bisa terjadi kalau kita merekam datanya dalam bentuk satu tabel saja atau terpisah. Nah, kalau misalnya kita merekam dalam satu tabel saja, nanti teman-teman akan mengalami banyak kesulitan. Misalnya kesulitan untuk menambahkan data, menghapus data, atau mengupdate data. Itu ya. Makanya kemudian mengapa ini dibuat terpisah-pisah menjadi beberapa tabel. Nah, nanti pada saat pengolahan data, fokus kita bukan untuk bukan menggunakan data yang terpisah tadi. Justru fokus kita adalah bagaimana agar bisa mendapatkan tabel tunggal. Ya. Semua tabel yang ada yang terpisah kita jadikan satu baru diolah. Itu. Jadi untuk pengolahan data kita justru memerlukan tabel tunggal. Oke ya, jadi ini semacam perbedaan besar terkait dengan bagaimana perekaman data, input data, dan yang kedua bagaimana pengolahan data. Kalau kita sebagai auditor harus paham bagaimana cara mengolah data, terutama dari awal misalnya di inputnya itu sendiri, sehingga kita paham kenapa kok ini terpisah-pisah menjadi beberapa tabel. Dengan cara memahami pemisahan tabel ini, teman-teman jadi paham bagaimana cara menggabungkan kembali menjadi satu. Itu tujuannya ya. Jadi teman-teman nanti paham bagaimana cara menggabungkan lagi menjadi satu. Itu. Nah, untuk itu sekarang saya akan berikan soal. Tolong nanti teman-teman kerjakan dalam waktu 20 menit ya. Saya berikan soal, tolong dikerjakan dalam 20 menit. Ini ada informasi, ada data. Coba teman-teman pisahkan kira-kira menjadi berapa tabel gitu kan. Dari satu tabel ini teman-teman coba pikirkan kira-kira ini cocoknya menjadi beberapa tabel untuk keperluan perekaman data. Ya, dengan mempertimbangkan tadi ya, cara memisahkan data tadi. Oke, baik ya. Siap ya. Saya akan berikan filenya sebentar. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri, wajib dikerjakan sendiri-sendiri. Yang kedua, ya dalam bentuk file Excel saja, dalam bentuk file Excel. Jadi yang saya minta adalah pecah menjadi beberapa tabel, terus kemudian buatlah mana yang menjadi primary key-nya. Yang ketiga, buatlah hubungan antar tabel. Hubungan antar tabelnya. Jadi juru bicara tabel satu dengan yang lainnya seperti apa, menggunakan kolom yang mana, Anda buat hubungannya. Sama seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, sebelum UTS. Oke? Bisa dipahami? Ini soalnya ya. Waktunya 20 menit ya, sebentar. Udah siap ya? 20 menit dari sekarang langsung di-download ya, silahkan di-download dan dikerjakan. 3 hal tadi ya. Pecah menjadi beberapa tabel yang diperlukan. Berikan mana yang menjadi primary key, mana foreign key-nya, terus kemudian buat hubungannya. Yang ketiga buat hubungannya.
Jadi kalau mau menggabungkan pakai yang mana? Oke, silakan buat di Excel. Nanti dikumpulkan, saya akan berikan alamat untuk pengumpulannya. Saya matikan video dulu ya. Silakan mengerjakan langsung sendiri. Oke, selamat mengerjakan. Baru 26 orang yang baru mengisi ya. 26 orang, sebentar. Ataya, terus Faisal sama Nesya belum presensi ya. Oke, ini 27, dua lagi. Dua lagi masuk, ayo. Kita bisa bahas. Oke, baik, langsung aja silakan ada yang mau mencoba menyampaikan apa yang sudah dibuat. Silakan. Bagi yang belum pernah aktivitas silakan. Ini jangan lupa ya notulen untuk setiap pertemuan ya, jangan sampai lupa. Baik, Pak. Ada yang mau menjelaskan kira-kira untuk soal tadi yang baru kita baru dibahas teman-teman, baru dikerjakan teman-teman? Silahkan, ada yang mau membahas? Halo? Terutama yang belum pernah aktif ya, yang belum pernah aktif nih silahkan. Saya berikan kesempatan yang belum pernah aktif. Kalau yang udah sering, saya akan tolak. Ayo silahkan. Terutama yang kemarin nilainya masih merasa jelek. Nah ini yang membuat saya khawatir kan, di kelas sudah jarang ngomong, nilainya jelek lagi. Wah terus saya mau bantu lewat mana ini? Saya nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Ini tergantung teman-teman sendiri nih. Ayo silakan. Ada yang mau nyoba? Pak, saya mau nyoba, Pak. Ya silakan. Silakan Aziz. Sebentar, Pak. Izin share screen ya, Pak? Boleh, silakan. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Ini saya mau nyoba di soal ini kan, ini tabel dari soalnya, Pak. Ada kode barang, uraian, unit satuan, jumlah persediaan, jadi pemesanan dan seterusnya. Nah, di sini saya pecah jadi 4 tabel, Pak. Cuman yang hubungan antara tabel ini belum selesai saya buat, Pak, mana-mananya, Pak. Masih belum sempat tadi, Pak. Maaf, Pak. Untuk tabel yang pertama ini, saya mulai dari tabel yang paling bawah ini, Pak. Ini tabel produk masternya. Itu saya ambil primary key-nya itu yang kode barang, Pak. Dari kode barang ini, di sini ada 6 kode barang, 101, 102, 201, 301, 302, sama 401. Sama uraiannya. Terus tabel yang kedua ini tabel master dari pemasoknya.
saya ambil primary key-nya dari kode pemasok ini. Di sini ada 4 kode, yaitu CA, ME, MD, sama ST. CA ini singkatan dari toko cahaya abadi, ME ini toko murni elektronik, MD ini toko maju jaya, ST ini toko sinar terang. Nah, terus di sini ada tabel transaksi, Pak. Dari tabel transaksi ini saya hubungin untuk yang tabel transaksi yang pertama ini, tabel transaksi pembelian, saya hubungin dari kode barang sama kode pemasok yang ada di master ini, tabel master ini, sesuai dengan tanggalnya. Terus sama yang kode pemakaian juga sesuai dengan tanggalnya, menggunakan, kalau yang pemakaian ini dia cuma memakai kode barang yang jadi varian key-nya. Ini ada yang salah ketik. Sekian mungkin, Pak. Oke, makasih. Jangan ditutup dulu ya. Silakan teman-teman, ada yang mau berkomentar terhadap apa yang sudah dibuat oleh Aziz? Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Pak, Siapa nih? Ari atau siapa ini? Aji dulu aja, Pak. Ari dulu aja, Ari. Oh ya, ada Faisal, ada. Oke, Ari dulu. Mau izin berkomentar, Pak. Ya, silakan. Untuk primary key ini sendiri, saya membuatnya ini, Pak. Enggak saya rekap, Pak. Jadi saya pakai data yang Bapak kasih utuh. Nah, itu boleh nggak, Pak? Kalau primary key-nya itu saya gabung antara kode barang dengan kode pemasok langsung. Untuk yang primary key yang mana? Itu tabel kan ada banyak. Tabel yang mana yang kamu maksudkan? Yang jadi langsung saya untuk yang ini primary key-nya langsung saya gabung aja, Pak. Itu boleh nggak, Pak? Tergantung nama tabelnya dan kebutuhannya. Jadi tergantung dari jenis ini. Sekali lagi ya, kita tidak boleh sekedar asal menggabung seperti itu tanpa ada alasan atau logika di belakangnya. Kenapa kamu gabung itu? Karena kita membuat primary key tujuannya adalah ketika nanti tabelnya jadi satu, itu nanti tidak ada yang kurang atau lebih ketika datanya jadi satu. Jadi ketika datanya dijadikan menjadi satu tabel besar, maka tidak ada yang hilang. Informasinya ada yang berkurang, tidak ada yang nambah. Nah, kalau misalnya asal gabung, nanti mungkin informasinya malah jadi kacau kan. Nah, kamu harus mempertimbangkan itu. Tidak asal menggabungkan kolom A dengan kolom B kemudian jadi primary key. Harus ada ini dasarnya. Gitu. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya kode barang dengan kode pemasok misalnya ya, kamu gabungkan itu untuk tabel mana gitu kan. Harus ada alasan misalnya. Untuk tabel yang ini, Pak, tadi yang hasil jumlah. Tadi kan saya ingin membuat tanggal pembelian, Pak. Tanggal pembelian, Pak. Jadi saya tadi kan pakai utuh kode barangnya itu. Jadi saya mikirnya ada yang kembar kan, Pak. Ada yang duplikasi kan, 201 sama 201 itu, Pak. Yang pulpen pastel. Maksud saya, kamu lagi bicara mengenai buat tabel yang mana? Yang pembelian, Pak. Tabel pembelian, oke. Ya. Nah, tabel pembelian, kamu gabungkan untuk primary key-nya adalah kode barang dan kode pemasok. Iya, Pak. Nah, alasannya kenapa kode barang dengan kode pemasok? Tadi saya lihat kan yang sebelumnya itu, saya kan saya bisa kalau yang ini kan, yang pengerjaannya Ikhwan kan, dia sudah urut ya, Pak, 101, 102, nggak ada duplikat. Nah, saya itu pakai data yang mentahannya dari Bapak yang di sini kan 201-nya ada duplikatnya gitu, Pak. Ya, oke. Jadi makanya saya mencoba menggabungkan kode barang dengan kode pemasok supaya nanti hasilnya beda sehingga nanti bisa kebaca, Pak. Boleh. Nah, kalau untuk tabel pembelian berarti di sini masuk akal. Kenapa? Karena pemasok ini kaitannya dengan barang yang kita beli. Jadi barang yang kita beli dari pemasok ini. Jadi kode barang ini dari pemasok ini gitu kan. Nah, dalam kaitan ini berarti jawaban kamu masuk akal. Logis. Jadi 2 kolom ini kamu anggap sebagai primary key. Gitu. Boleh, boleh.
Jawabannya boleh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Amar? Pak, saya izin bertanya. Yang di pengerjaan itu tuh kan ada tabel yang ini Pak, jumlah persediaan. Nah, saya juga bingung Pak, waktu pas ngerjain itu jumlah persediaan itu dia masuk kemana? Karena kan jumlah persediaan itu dipengaruhinya sama jumlah pembelian sama jumlah pemakaian Pak. Dan itu kan ada yang kembar gitu Pak, yang di kode barangnya sama, tapi ada 2 transaksi, jadi kan jumlah persediaannya ada yang beda Pak. Nah itu masuknya gimana ya Pak, yang jumlah persediaan itu? Soalnya saya bikinnya itu kan di paling kirinya kode barang, tapi kode barang itu dia udah jadi primary key yang buat ini, yang sama uraian barang, terus unit satuan Pak. Jadi dalam hal ini teman-teman harus melihat bahwa di sini ada beberapa aktivitas. Nah, apa yang disampaikan Aziz di sini, ini ada yang ketinggalan. Ya, seperti yang telah disebutkan, ini belum ada kolom yang mewakili untuk titik pemesanan kembali dan persediaan. Ini belum ada wakilnya di tabel yang sudah dibuatkan. Betul nggak? Artinya itu harusnya ada satu tabel tersendiri. Atau mungkin teman-teman bisa aja menggabungkan dengan tabel yang sudah ada. Tapi dengan mempunyai logika kenapa dimasukkan ke situ. Nanti prosesnya, cara penginputannya, bayangkan ketika nginput itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman membayangkan proses menginputnya itu seperti apa. Gitu. Jadi aktivitas ini sebenarnya kan kalau kita lihat ada beberapa aktivitas. Yang pertama ya, ada aktivitas terkait dengan pembelian. Oke? Ada pembelian produk. Nah, untuk pembelian produk ternyata ada perencanaannya dulu, yaitu di sini ada titik di situ titik pemesanan kembali dan jumlah persediaan, ya kan? Jadi berarti di sini ada tabel yang berisi terkait dengan jumlah persediaan yang ada, gitu ya, jumlah persediaan dan titik pemesanan kembali. Berarti di sini ada aktivitas terkait dengan perencanaan pembelian, ya, perencanaan pembelian, kemudian pembeliannya sendiri. Nah, setelah pembelian baru ada pemakaian. Sedangkan tabel-tabel lain yang master, mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya, di sini pasti harus ada produk dan ada pemasok. Ini produk dan pemasok ini wajib ada ya, karena ini kaitannya dengan transaksi yang ada di sini. Ini tabel yang wajib ada dulu, teman-teman buat, ini pasti nomor 1 ini dulu ya. Kamu buat dulu tabel produk ya, barang, dan tabel pemasok. Baru kemudian lihat aktivitas di sini. Ada aktivitas perencanaan pembelian, aktivitas pembelian, dan aktivitas pemakaian. Nah, berarti kalau misalnya mau, ini bisa aja dibuat menjadi 5 tabel. Akhirnya menjadi 5 tabel. Dan jawabannya memang 5 tabel. Gitu. Jawabannya 5 tabel. Mungkin masing-masing punya cara sendiri-sendiri ya, bisa beda-beda cara membuat tabelnya. Jadi minimal teman-teman paling tidak paham, ini kita bisa membuat menjadi 5 tabel. Kenapa? Karena ini ada 3 transaksi dan 2 tabel master. 3 transaksi dan 2 tabel master. 3 transaksi atau peristiwa, yang 2-nya adalah tabel master. Minimal seperti itu. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Saya masih bingung ininya Pak. Kalau misalnya 5 tabel tuh Pak, kan berarti nanti tabel satunya ada mencakup jumlah persediaannya ya Pak? Betul. Nah, itu yang sebagai yang dicarinya itu apa Pak? Kayak misalnya ini kalau di transaksi pembelian kan yang di Nah, jumlah persediaan berarti harus ada barangnya. Ada barangnya apa? Berarti kan berarti ada kode barang. Kode barang. Berarti sama nggak Betul. masalah Pak? Sama kayak Nah, yang primary key kan kamu bisa membuat sendiri. Oh, maksudnya itu kan primary key-nya udah dipakai di yang tabel barang tuh Pak, yang kode Iya, barang. kamu bisa membuat sendiri. Oh, menambahkan sendiri. Tidak harus yang sudah ada. Ini kan berarti mungkin bikin baru gitu Pak, kode. Bikin baru, kode bikin kode sendiri baru. juga bisa. Beri number apa-apa boleh. Itu. Oh, baik Pak. Iya. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada ya bikin sendiri ya terkait dengan ini ya. Jadi primary key-nya kamu bisa nambahkan 1 kolom tersendiri. Itu. Tidak harus berdasarkan yang ada yang di sini. Karena kalau yang ada ini nggak bisa gitu kan. Misalnya saya lihat untuk pemakaian. Kalau pemakaian ini kamu pakai primary key-nya apa? Tanggal pemakaian nggak bakal bisa. Kode barang juga nggak bakal bisa. Jumlah pemakaian itu juga nggak bisa gitu kan. Bisa sama gitu kan. Nah, maka kamu bisa nambahkan 1 kolom sendiri di luar yang 3 ini untuk sebagai ID pemakaian gitu. Jadi ada
misalnya pre-number atau apa yang nanti dijadikan sebagai primary key-nya tadi. Itu tadi kan saya sampaikan, tidak harus yang sudah ada, bisa saja menyelipkan satu kolom baru. Bisa seperti itu. Itu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir letterless saja, tapi out of the box kalau memang di sini nggak ada. Ini primary key-nya nggak bisa disambungin nih kalau seperti ini, gitu kan? Itu yang teman-teman harus pikirkan, gitu ya. Jadi ini intinya adalah ketika membuat primary key ternyata tidak mudah karena kita harus paham proses atau mekanisme pencatatannya, ya. Urut-urut mulai dari urut-urutannya, ya, urut-urutan mulai inputnya sampai dengan akhirnya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Ya. Pak. Jadi tidak harus memaksakan gabungin dua kolom yang ada, tidak harus. Ya, tidak harus memaksakan. Apalagi kalau di sini memang Pak foreign key-nya cuma satu. Nah, ini kan foreign key, masuk foreign key jadikan primary key? Nggak bakal mungkin. Foreign key tetap foreign key. Dia tidak akan bakal menjadi primary key lagi di tabel yang lain. Nggak bakal. Itu mustahil. Karena biasanya foreign key-nya itu dia akan menjadi sesuatu yang duplikasi di tabel turunannya. Umumnya seperti itu. Meskipun ada kasus ya foreign key tetap aja dia unik, bisa jadi. Tapi secara umum itu biasanya dia akan terduplikasi di tabel yang kedua. Karena namanya foreign key ya, kunci tamu. Jadi ini masih kurang satu tabel lagi ya, Aziz. Ya, kamu sudah menyadari kan seharusnya ada yang masih kurang? Iya, tadi juga saya bingung Pak di sini Pak. Iya. Masuknya di mana? Iya. Jadi ya bikin tabel tersendiri, boleh bikin tabel tersendiri tadi. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang mungkin mau nanya, silakan. Kira-kira apa sudah belum? Nah, sekarang kalau misalnya lihat dari situ berarti nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya di situ. Oke. Jadi kalau menurut saya minimal teman-teman kan bikin 5 ya. Untuk tabel pembelian, primary key-nya adalah apa? Kode barang atau apa? Dan apa? Itu silakan. Kira-kira kalau untuk tabel pembelian itu menggunakan apa? Kode barang dan kode pemasok tadi ya. Oke, bisa. Atau tambahkan satu lagi, misalnya insert primary key dalam bentuk satu kolom sendiri. Nanti dibuat ya pembelian tuh ID-nya apa? Misalnya PR purchase atau apa, P1001, P102 dan seterusnya. Itu bisa teman-teman rancangkan sendiri seperti itu. Bikin rancangan sendiri gitu. Jadi tidak harus berdasarkan yang ada. Jadi nanti yang identik untuk pembelian tuh P ya, P001, P002 dan seterusnya. Atau pre-number biasanya kadang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau pre-number 1, 2, 3 kan nggak terlalu identik gitu ya. Oke, jadi untuk pembelian seperti itu. Terus kemudian untuk pemakaian misalnya. Kalau untuk tabel pemakaian, bisa aja teman-teman gabungkan antara kode barang dengan tanggal pemakaian. Itu bisa ya. Karena di sini tanggal pemakaian dan kode barang itu bisa unik. Ya. Bisa, kalau misalnya nggak mungkin kan barang yang sama dipakai di tanggal yang sama kita catat 2 kali. Biasanya dicatat cukup sekali saja kan. Maka ini teman-teman bisa menggunakan tanggal pemakaian dan kode barang itu untuk foreign key ya. Seperti ini ya untuk yang pemakaian. Tapi kalau misalnya mau nyisipkan lagi boleh ya untuk pemakaian. Jadi satu kolom sendiri bikin primary key ya. Bisa auto number ya. Pemakaian berarti apa? PMK, pemakaian atau apalah itu terserah ya. Terserah mau bikin apa, dibuat nomor urut 1 2 3 dan seterusnya. Ya PM1, PM2, PM2, PM3 dan seterusnya. Yang penting unik gitu. Terus berikutnya ada lagi terkait barang. Nah, kalau barang ini kan sudah jelas ya. Saya nggak perlu jelaskan lagi. Pemasok juga sama. Primary key-nya sudah pasti pemasok. Nah, satunya lagi adalah terkait dengan tabel persediaan atau stok ya. Bisa aja teman-teman buat namanya tabel persediaan atau tabel stok barang. Nah, isinya adalah apa? Isinya adalah kode barang,
kemudian ada jumlah persediaannya, dan titik pemesanan kembali. Jadi ada kode barang, jumlah persediaan, dan titik pemesanan kembali. Nah, ini stok barang. Nah, kalau stok barang kan ini ada kode barang sama dengan tabel barang. Jadi kalau menurut saya ya, ini primary key-nya bisa aja tetap menggunakan kode barang. Kenapa? Karena di tabel stok barang tadi persediaannya kan tidak bisa duplikasi kan. Jadi teman-teman masih bisa menggunakan kode yang sama, kode barang juga boleh. Karena kan kode barang di stok itu tetap satu. Barangnya kan nggak mungkin ada barang, misalnya contohnya sepeda motor Honda, berikutnya baris kedua sepeda motor Honda juga, kan nggak mungkin terjadi seperti itu. Harusnya meskipun persediaan tetap aja satu ya, namanya sepeda motor Honda yang cuma satu aja, satu baris, sehingga teman-teman bisa menggunakan sama kode barang juga sebagai primary key-nya. Itu contohnya seperti itu ya. Atau kalau misalnya Pak ini terkait dengan persediaan ditambah primary key yang lain boleh nggak? Ya silahkan aja. Oke, jadi ini jawaban untuk database yang satu ini. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Oke, baik, silakan Mas Aziz boleh ditutup. Baik, nah sekarang kita mulai masuk ke materi utama ya. Materi utama. Nah, materi utama sekarang ini terkait dengan bagaimana untuk pengolahan data. Nah, seperti yang saya sampaikan di atas bahwa untuk pengolahan data justru yang lebih enak adalah apa? Datanya jadi satu seperti ini. Inilah jadi tabel tunggal seperti ini. Nah, kalau tabel tunggal seperti ini, kita akan lebih mudah untuk mengolah datanya. Gitu ya. Nah, makanya ketika nanti teman-teman mau mengolah data, pada saat di lapangan akan bingung loh. Ini saya pengen mengolah data ini, tapi ternyata datanya terpencar-pencar. Seperti ini. Terus gimana cara menyatukan? Nah, itu kan problemnya seperti itu nantinya justru. Jadi di lapangan nanti teman-teman akan mendapatkan kasus seperti ini. Saya pengen punya data cukup seperti ini, satu tabel saja. Tapi kenyataan di lapangan, datanya terpecah-pecah menjadi seperti ini. Ini ada 1 sampai dengan 5 tabel ya. Ini contoh sederhana. Ini 5 tabel tuh baru sedikit ya. Padahal dalam suatu perusahaan kadang dia tidak hanya satu database. Dia mungkin punya 4, 5, atau 10 database yang ada. Tidak hanya satu database ya. Dan satu database tidak hanya 5 atau 4 tabel. Wow, bisa puluhan tabel. Gitu. Problemnya seperti itu. Maka salah satu cara untuk memahami biasanya ada yang namanya data dictionary atau kamus data. Kamus data itu paling tidak database itu isinya apa saja tabelnya, terus kemudian setiap tabel isinya apa saja kolom-kolom yang tersedia dan arti-artinya. Jadi misalnya kalau namanya itu kadang-kadang kan disingkat ya. Misalnya namanya disingkat seperti ini, no INV gitu kan. Nah, kadang-kadang seperti ini ya disingkat. Nah, itu maksudnya apa? Oh, ini maksudnya adalah nomor invoice. Nah, di kamus data ini akan memberikan penjelasan mengenai apa yang ada dalam suatu database. Entah nama kolom, jumlah karakter yang ada di situ, jenis datanya, itu semua ada di kamus data. Jadi pada saat kita menggabungkan, kita harus paham dulu. Gitu. Nah, yang kedua, hubungannya seperti apa? Seperti ini ya, relationship atau hubungan antar tabel kita paham. Nah, ini mana primary key, mana foreign key-nya, teman-teman bisa paham. Sehingga contoh sederhana, misalnya sederhana ya, saya akan buat satu. Nah, bagaimana saya mau mencari, misalnya ini contoh ya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa PRD 011 itu adalah ini, PRD 011 adalah Queso Cabrales, ya kan? Nah, kalau kita ngelihat di sini, ini kan datanya nggak ada. Oke, kalau kita lihat di sini, ini datanya nggak ada. Coba kita lihat. Ini datanya berhenti sampai dengan kode produk. Nah, maka kita akan lihat ke relationship-nya. Oke, ini kode produk, agar bisa mendapatkan nama produknya, maka kita cari ke sebelah kanannya nih. Oh, ini ada produk master. Jadi kita akan merujuk ke produk master untuk mendapatkan nama produk. Nah, kalau kita di Excel, teman-teman sudah terbiasa menggunakan keluarga lookup kan? Nah, keluarga lookup ya, bukan lookup ya. Ada lookup itu sendiri, ada vertical lookup, ada horizontal lookup,
Terus kemudian yang terbaru keluarga lookup itu namanya adalah XLOOKUP. Selain ini, teman-teman juga bisa menggunakan index dan match gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik menggunakan index dan match, silahkan cari browsing bagaimana cara menggunakan index dan match untuk keperluan lookup gitu. Jadi intinya apa? Intinya kita menggabungkan data dari tabel sales detail dengan data yang ada di product master gitu kan. Kita menggabungkan data yang ada di sini. Nah, sekarang dalam kenyataannya bagaimana? Dalam kenyataannya biasanya ketika kita mau menggabungkan data, berarti kita cari yang datanya paling rinci. Nah, datanya yang paling rinci, yang paling ibaratnya paling banyak itu biasanya data transaksi. Transaksi yang seperti apa? Transaksi yang paling bontot, yang paling mudah. Ibaratnya cucunya ya. Bukan hanya induk, bukan cuma bapaknya atau ini ya, induknya, tapi cucunya, bukan anaknya juga. Jadi contoh di sini yang paling kecil gimana nih? Transaksi yang paling bontot itu adalah sales detail. Kenapa? Karena dia akan merujuk kemana-mana. Dia referensinya kemana-mana. Ya, kalau dia tidak merujuk kemana-mana itu master. Dia malah dirujuk ya sebagai rujukan. Master itu sebagai rujukan. Tapi kalau yang ini dia merujuk kemana-mana. Kalau kita lihat di sini dia merujuk ke tabel delivery order master, dia merujuk ke product master. Maka ini yang akan kita kembangkan, kita akan perbesar. Ya, maka di sini misalnya kita mau mencari data yang pertama adalah nama produk, terus kemudian kita mencari misalnya yang lainnya ya. Ini kan kita pengen tahu dan pengen membandingkan misalnya, apakah harga satuan di transaksi ini sama nggak dengan data yang seharusnya, gitu kan? Maka teman-teman bisa menambahkan apa dengan kolom yang lain yang ada di sini yang kita rujuk ke tabel product master. Nah, caranya pastikan kita tahu juru bicaranya. Juru bicaranya apa? Antara kode produk di tabel sales detail dengan product master. Nah, karena di sini ada kesamaan dari sisi kode produk, maka ini akan kita jadikan sebagai juru bicara. Oke. Nah, juru bicara kalau kita kaitannya dengan Excel, maka harus diletakkan di kolom pertama. Jadi ini tabel masternya, juru bicara harus diletakkan di kolom pertama. Bukan dari A, tapi dari kolom B. Kita kasih nama master produk, gitu ya, seperti ini. Kita kasih nama master produk seperti ini. Oke. Nah, setelah kita kasih nama master produk, ini bisa kita rujuk sebagai tabel referensi untuk mencari kode produk yang ada di kolom B ini. Ya, kita akan nyari ya dengan menggunakan apa? VLOOKUP tadi. Jadi ini untuk mencari nama produk kita akan merefer menggunakan lookup ya. Jadi ini yang kita cari. Produk 011 kita cari di tabel master produk yang sudah kita beri nama tadi. Nah, ini kalau udah muncul ya. Kalau namanya benar udah muncul. Kemudian ini ada di kolom keberapa? Nah, kalau kita lihat tadi mulai dari B ya. Nama produk ada di kolom B, C, 2. Berarti kita masukkan di sini kolom ke-2. Kemudian 0 saja seperti ini. Oke. Nah, selesai. Jadi ini bisa kemudian melengkapi data yang ada di sini. Gitu ya. Nah, nantinya kita akan lebih banyak seperti ini ya. Kita akan mengambil data dari tabel lain, kemudian kita jadikan satu sehingga satu tabel ini sudah melengkapi keseluruhan apa yang ada di sini. Jadi data ini akan menjadi gemuk. Nanti dilengkapi data dari delivery order master, data dari customer master, data dari product master. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya misalnya contoh sederhana ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu siapa yang membeli pesanan 10248 di sini. Pertanyaannya itu aja. Siapa yang membeli, siapa yang mendapatkan kiriman barang untuk nomor delivery order 10248. Nah, sekarang kalau kita di sini ada nggak datanya? Pelanggannya ada nggak? Nggak ada kan pelanggan yang akan dikirim barangnya. Ini hanya data yang dikirim, hanya data barang yang akan dikirim. Tapi tidak ada data pelanggannya. Data pelanggannya ada di mana? Ternyata kalau kita telusuri, oh ada di tabel transaksi masternya. Transaksi masternya baru di sini muncul customer. Nah, coba kita lihat di delivery order master. Di customer itu apa isinya?
ternyata ketika kita telusuri ya, ternyata setelah kita telusuri ini datanya hanya bersifat kode customer. Nah loh, berarti datanya nggak lengkap juga. Jadi kita nggak tahu customer 12 itu namanya siapa gitu. Nah, maka agar kita bisa lebih jelas lagi mencari namanya, kita cari ke sumbernya. Sumbernya ada di customer master. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi di lapangan. Jadi kita mungkin akan mendapatkan data secara tidak langsung melalui tabel lain. Jadi numpang lewat tabel lain. Contohnya ini kan, untuk mendapatkan nama pelanggan, teman-teman nggak bisa langsung mendapatkan dari tabel berikutnya, tapi dari tabel yang berikutnya lagi. Jadi tidak dari tabel pertama, dari tabel yang kedua. Gitu. Jadi ini seperti kita menggabungkan secara berjenjang. Nah, kalau cara seperti ini ya nggak ada cara lain kecuali apa? Satu-satu dulu. Kita hubungkan sales detail ke delivery order master. Setelah itu, dari delivery order master, kita hubungkan ke customer master. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi di sini kita cari pelanggannya dulu ya. Cari customer-nya dulu. Nah, cuma biar kita tahu customer yang memesan ini, berarti kita gunakan apa? Kita hubungkan dengan tabel delivery order master. Nah, sekarang juru bicaranya apa di sini? Oh, juru bicaranya adalah nomor delivery order master. Maka kita buat dulu di sini nomor delivery order master ya. Kita kasih nama dulu. Nah, ini sudah ada yang namanya ya delivery order master kan? Karena sudah ada namanya, kita tinggal letakkan di sini ya, sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita cari. Yang kita look up adalah nomor DO yang ada di sini. Ini pasti hanya satu aja, satu sel dari delivery order master. Nah, kalau sudah benar nanti akan muncul seperti ini datanya. Kemudian ini kolom keberapa ya? Pelanggan itu ada di kolom ABCD ya. Kolom keempat ya, berarti ini kita masukkan kolom keempat. Kemudian range lookup-nya adalah 0 saja. Seperti ini. Baru ketemu kode pelanggan. Ini baru nemu kode pelanggan. Nah, berikutnya kalau kita ingin tahu siapa nama pelanggannya, baru kemudian kita akan hubungkan dengan tabel product master. Customer master. Nah, ini customer master, kita buat dulu di sini. Ini kita kasih nama master pelanggan. Master pelanggan. Nah, kita sudah buat master. Belum tadi ya, sebentar. Master pelanggan. Seperti ini. Jangan lupa ya ketika memberikan nama jangan pakai spasi. Hindari menggunakan spasi ya, jangan pakai spasi ya. Hindari. Nah, berikutnya kita tinggal melengkapi yang ada di sini. Kita VLOOKUP, kemudian menggunakan customer ini dari tabel master pelanggan. Kemudian kolom yang keberapa? Kolom yang kedua lah. Ngarang aja pasti biasanya nama itu kolom kedua ya. Kita cek coba. Oh ya benar ya. Nama itu di kolom keduanya. Kalau alamat berarti kolom ketiga dan seterusnya. Nah, ini cara yang teman-teman harus lakukan kalau kita menggunakan Excel seperti ini. Nah, sebenarnya selain cara yang kedua ini masih ada cara lain, yaitu menggunakan Power Pivot atau query ya. Power Pivot atau query. Ya, bisa juga. Jadi teman-teman bikin tabel, modelnya pakai tabel namanya. Cuma karena ini agak beda-beda antara Excel versi Mac atau Windows, jadi saya sementara menahan dulu nggak pakai itu. Nah, untuk itu nanti kita akan menggunakan versi yang ada di bahasa query. Jadi teman-teman langsung menggunakan database ya, menggunakan database. Oke, jadi nanti kita akan coba menggunakan database. Gitu ya. Jadi kira-kira teman-teman sudah paham ya bagaimana menghubungkan antar tabel sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran besar ya seperti ini. Jadi kalau pada saat kita meng-capture data, kita pecah, justru pada saat mengolah data, kalau bisa datanya digabung menjadi satu, baru kita bisa olah. Gitu ya. Jadi itu bedanya antara bagaimana kita merekam data dan mengolah data. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjutkan ke materi mengenai query ya.
mengenai query. Jadi ini materi yang utama di sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan query untuk audit. Nah, query itu apa dan seterusnya kita nanti akan coba bahas di situ. Baik ya, kita langsung mulai dulu untuk pemanfaatan query. Nah, ini materinya bisa di-download di Bitly ya. Judulnya adalah pemanfaatan query untuk audit dengan menggunakan MySQL ya. Tadinya sebelumnya mau menggunakan SQLite, tapi kayaknya bahasanya agak beda, maka saya menggunakan bahasa yang banyak dipakai yaitu MySQL saja. Ya, model database yang sering banyak dipakai di lapangan. Baik. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, mengapa kok kita tidak menggunakan spreadsheet saja? Atau mengapa kok spreadsheet tidak cukup untuk mengolah data? Apa problemnya? Nah, problem yang pertama adalah kalau kita menggunakan spreadsheet, seringkali kadang-kadang komputer kita tidak cukup kuat mengolah data. Maksudnya tidak cukup powerful untuk mengolah data. Itu yang problem yang sering kali terjadi di lapangan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, ya keterbatasan dari program spreadsheet yang kita pakai. Contohnya Excel. Sekarang saya tanya, kira-kira Excel bisa mengolah berapa baris? Kalau semua baris yang ada di Excel kita pakai, kira-kira berapa banyak baris yang bisa transaksi yang bisa kita olah? Silakan, ada yang mau jawab? Berapa baris transaksi yang bisa ditampung di Excel? Ada yang tahu? Ada berapa? Saya pernah baca kayaknya 1 jutaan, Pak. Kalau nggak salah. Buka aja Excel-nya, ngapain pakai semua pernah baca? Jangan menjawab, Pak. Ya, silakan. 1.048.576, Pak. Oke, nah ini langsung aja saya buka ya. Ini kalau saya menggunakan Excel lama, ini Excel lama ya, masih Excel X. Ini saya kontrol panah bawah, ya. Ternyata paling mentok di sini adalah, ya saya bikin ini misalnya pakai, nah ini paling bawah ini, 65536, 65.536. Itu mentoknya segitu. Jadi hanya bisa mengolah 65.536 baris saja. Berarti Pak, ini kan tidak termasuk nama kolom. Lah kalau dengan termasuk nama kolom berarti apa? Dikurangi 1, berarti 65535. Betul nggak? Ini maksimal untuk Excel lama. Nah, kalau Excel baru, coba kita lihat. Ini Excel baru yang pakai XLSX, ya. Kalau kita lihat, tadi yang sudah disebutkan teman kamu, ya, ini maksimal sampai dengan 1.048.576. Bayangkan, ya, hanya 1 juta. Pak, 1 juta itu, sebentar, ini ada tamu ya. Mohon izin sebentar ya. Tetangga sebelah. Nah kan pagernya berdekatan, jadi saya pikir tamu di sini. Inilah kalau kerja di rumahnya. Oke, baik ya. Jadi ternyata hanya bisa mengolah 1 juta. Pak, ini bukan hanya Pak, banyak kan? 1.048.576 baris. Ini 1.048.576. Banyak kan? Ya banyak sih. Tapi tidak sebanyak yang kita butuhkan. Tidak, masih kurang banyak seperti data yang kita nanti akan hadapi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, Pak, angkanya kok aneh-aneh ya? 65536. Kemudian 1.048. Kenapa enggak angkanya genepin aja lah 65.000 gitu kan? Ini 1 juta aja gitu. Kenapa enggak angkanya genep seperti ini? Nah, kan teman-teman mungkin ada yang kepo ya. Sebenarnya ini karena akibat dari penggunaan binary digit. Binary digit kan 0 dan 1, on off gitu kan.
Nah, oleh karena itu biasanya notasi matematikanya adalah 2 pangkat N. Seperti ini. Nah, sebenarnya angka ini berasal dari 2 pangkat N tadi. Jadi kalau teman-teman buat, kira-kira ini adalah 2 pangkat bilangan tertentu ya. Nah, kira-kira berapa untuk 65536? Ini kira-kira 2 pangkat 16. Ya, ini untuk yang Excel lama. Nah, Excel baru 1 juta itu kira-kira 2 pangkat 20. Mohon maaf, Jadi Pak. angka ya. Share screen-nya belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Sorry. Gara-gara tadi ya. Jadi sebenarnya ini adalah binary digit ya. Binary digit yaitu angka 1048576 ini adalah binary digit 2 pangkat N. Ya, kenapa? Karena komputer itu hanya tahu on sama off, 0 dan 1. Nah, karena 2 pangkat N, maka kita rumusnya adalah tinggal buat sama dengan 2 pangkatkan bilangan tertentu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk yang Excel lama ini adalah 2 pangkat 16. Nah, ketika kita 2 pangkat 16 ketemunya 65536. Untuk Excel baru itu 2 pangkat 20. Gitu ya. Jadi mengapa angkanya kok aneh seperti ini? Nah, sekarang kita coba mengaca ke dunia nyata. Mengapa ini nggak cukup gitu loh ya? Coba kita lihat proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira jika menggunakan Excel, provinsi mana yang masih Anda bisa tampung dalam satu sheet Excel? Silakan lihat. Provinsi mana yang Anda bisa olah menggunakan Excel? Dari Kalimantan Tenggara sampai Riau, Pak. Sampai Riau, yakin? Sampai Bengkulu. Sampai Bengkulu. Oke, kalau jawabannya itu berarti kamu baru bisa mengolah perempuan saja atau laki-laki saja. Karena ini kan laki-laki dan perempuan. Perempuan 0,33, laki-laki 0,37. Berarti datanya gabung dong. Totalnya adalah 0,7 ini. Kaltara aja sudah 0,7 atau 700.000. Jadi, intinya, kalau Anda pakai Excel, Anda hanya bisa mengolah Kaltara dan Papua Barat. Mungkin Papua Barat masih bisa ya. Bagian. Iya, masih bisa. Gorontalo sudah nggak bisa kan? Sudah nggak bisa. Kenapa? Karena sudah lebih dari 1.048.000. Betul nggak? Nah, ini kenyataan di lapangan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat data seperti ini, berarti apa? Kalau teman-teman diminta mengolah data BPS ya, menggunakan Excel, mabuk lah. Nggak mungkin. Ya nggak? Sangat nggak mungkin. Oke? Jadi angka 1 juta kelihatannya banyak, tapi kalau kita ngelihat data seperti ini menjadi nggak ada artinya. Jumlah penduduk Indonesia itu 270 jutaan. 270 jutaan. Berarti sheet Excel-nya berapa? Ya 270 sheet lah. Gitu. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya kita mengolah data menggunakan database-nya langsung, ya, menggunakan tempat menyimpan datanya langsung, yaitu ke server database-nya. Kemudian untuk mengolah itu menggunakan bahasa apa? Bahasa yang dipakai adalah bahasa pemrograman query, yang nanti bisa kita gunakan untuk memanipulasi data, mengolah data, termasuk untuk keperluan penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan lain-lain itu masih bisa kita gunakan query. Nah, bahasa query itu kemudian dikenal sebagai structure query language. Kenapa? Karena database-nya ini biasanya database yang sifatnya terstruktur. Ya. Apa bedanya database terstruktur dengan tidak? Kalau database struktur ya seperti database yang tadi teman-teman pelajari. Ada kolom, ada baris, dan itu bentuknya sudah fix seperti itu. Tapi ada juga data yang tidak terstruktur. Teman-teman kenal namanya big data. Nah, data-data tidak terstruktur itu misalnya data-data yang kita ambil dari dunia internet, dari Twitter, dari Facebook, dari Instagram, dan seterusnya. Datanya bisa beragam, bermacam-macam, bentuknya juga bermacam-macam. Kita tidak bisa membatasi kolomnya. Jadi kolomnya itu bisa menambah-nambah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mengklasifikasikan dengan data yang sudah ada. Karena kemungkinan ada klasifikasi baru berdasarkan informasi yang lain. Jadi kita nggak pernah tahu bahwa klasifikasinya itu harusnya seperti apa. Nah, karena tidak terstruktur, maka ya
pengolahannya agak beda. Nah, untuk fokus kali ini kita fokus pada database terstruktur saja. Jadi untuk saat ini kita menggunakan database terstruktur, yaitu menggunakan apa? Menggunakan seperti MySQL atau Microsoft SQL Server. Nah, bedanya apa antara SQL dengan MySQL dan Microsoft SQL Server? Nah, bedanya adalah kalau SQL itu bahasanya, ya, structure query language itu kan bahasanya. Sedangkan MySQL, Microsoft SQL Server, itu namanya DBMS, Database Management Server. Jadi aplikasi yang digunakan untuk mengelola database. Aplikasi server yang digunakan untuk mengelola database. Bentuknya bisa MySQL, bisa Oracle, yang terkenal Oracle, ada IBM Database, ada juga Microsoft SQL Server. Jadi ada banyak bentuknya ya, MS SQL Server. Jadi ini contoh DBMS yang banyak dikenal di lapangan. Ya, banyak dipakai ya. Oracle terutama. Oracle di perusahaan besar, IBM perusahaan besar. SQL Server punya Microsoft perusahaan besar. Nah, MySQL itu rakyat jelata dan sebagian besar banyak yang menggunakan MySQL, termasuk untuk bikin website ya, itu menggunakan MySQL juga. Oke, nah selanjutnya bagaimana cara kerja query? Sebenarnya itu sederhana ya, bahasa kerja query-nya itu, bahasa kerja query-nya itu simple. Misalnya kamu pergi ke kantin, nah kamu pengen mie ayam, maka kamu harus tanyanya ke penjual mie ayam, bukan ke menjual mie tok-tok atau tukang sate. Nah, kemudian yang kamu tanyakan adalah spesifik terkait dengan mie ayamnya. Jangan kamu tanyakan terkait dengan sate, gitu kan? Itu intinya seperti itu. Jadi misalnya ini contoh query-nya adalah saya beli mie ayam 1 mangkok beserta sausnya yang banyak ya. Nah, kalau kamu nanyakan ke penjual mie ayam, itu akan mendapatkan jawaban. Tapi kalau kamu nanyanya ke tukang sate, jawabannya adalah ya nanti kayak komisaris itu jawabnya ya. Gua ngeludahin aja gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ini artinya apa? Harus spesifik dan menanyakan ke tempat yang benar. Jangan sampai salah alamat, salah nanya gitu kan. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya apa saja yang bisa dilakukan dalam suatu DBMS ya, DBMS server. Nah, pada saat pengolahannya itu atau bahasa yang kita kenal sebagai query itu ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu mulai yang pertama kita bisa membuat rumah ya, membuat struktur kamarnya, terus membuat kira-kira isinya nanti mau diisi seperti apa. Nah, menentukan jenis isiannya itu namanya menggunakan bahasa definisi. Jadi mendefinisikan itu artinya apa? Kita membuat rumahnya seperti apa. Terus kemudian misalnya pada suatu saat kita nggak butuh rumahnya, kita hancurkan, kita hapus. Atau misalnya suatu saat kita pengen nambah tingkat, nah membuat lantai 1 menjadi lantai 2, rumahnya dirubah dari lantai 1 lantai 2, itu namanya membuat definisi. Nah berikutnya, kalau kita punya rumah kan kita pengen mengisi rumahnya ya dengan perabotan, dengan alat-alat, dengan apapun itu. Nah, untuk mengisi rumah, maka kita bisa menggunakan bahasa manipulasi. Nah, berikutnya, rumah kan ada yang punya ya. Rumah itu pasti ada yang memiliki. Nah, agar bisa masuk, berarti harus punya kuncinya. Nah, untuk memberikan akses itu, maka ada namanya data control language. Siapa yang bisa masuk ke rumah? Nah, kalau sudah bisa masuk ke rumah, belum tentu bisa masuk ke semua kamar. Setiap kamar ada kuncinya. Nah, untuk mengendalikan siapa yang bisa masuk keluar, baik ke rumah maupun setiap kamar, itu kita gunakan namanya data control language. Jadi tidak setiap user bisa masuk secara seenaknya, ya. Dan setiap user mungkin bisa mempunyai akses yang berbeda-beda. Misalnya saya hanya punya akses di kamar depan, tidak bisa masuk ke kamar belakang, gitu misalnya. Nah, secara garis besar, kira-kira seperti ini ya. Perintah yang ada di SQL itu ada banyak, ada 4 ini kalau diklasifikasikan. Tadi sudah sebutkan 3 ya, definition, manipulation, sama control. Ya, yang satu ini nggak penting ya, bagi teman-teman nggak penting, tapi ini hanya salah satu fitur yang ada di DBMS-nya. Nah, nantinya ya teman-teman yang mau pakai itu yang mana?
Ya, ini kan kita lihat ada banyak detail. Contohnya tadi membuat rumah create, menghapus drop, menambah alter. Kalau manipulasi nambah isi insert, menghapus isi delete, mengupdate yang ada ya update. Terus select itu apa? Select itu melihat. Jadi kalau kita mau lihat-lihat isinya, kita menggunakan select. Select itu tujuannya untuk melihat-lihat isinya. Oke, kalau DCL kontrol ya itu ada grant. Grant itu memberikan hak akses, deny menolak memberikan, revoke menarik ulang. Jadi tadinya udah dikasih grant, kemudian ditarik. Oh, kamu melakukan pelanggaran, saya revoke, saya tarik ulang. Nah, ini contohnya. Nantinya teman-teman tidak perlu pusing-pusing banyak ini untuk mengolah data, cukup satu aja, select. Ya. Jadi pada saat nanti kita untuk audit, kita tidak perlu repot-repot membuat rumah, mengisi atau mengontrol database. Yang perlu hanya memilih, memilah, dan mengolah saja. Oleh karena itu, teman-teman yang perlu lakukan hanya butuh perintah select saja. Sudah, itu sudah lebih dari cukup. Ya, nanti pada saat untuk mengolah cukup pakai select saja. Nah, untuk select ini mungkin teman-teman seperti kita ngolah di Excel. Nah, contohnya kita lihat di Excel ya. Contoh sederhana di Excel sini. Nih, jadi kita bisa memilih menampilkan kolom mana saja yang mau kita lihat. Misalnya kita mau menampilkan kolom ABC aja, berarti ya ini seperti contohnya ini ya. Kalau kita menampilkan kolom ABC seperti ini. Jadi kita membatasi kolom yang ada. Sebenarnya kolomnya ada banyak kan? Ya, kolomnya sampai dengan H. Tapi ketika kita tadi menggunakan bahasa select, kita bisa memilih kolom mana saja yang mau kita tampilkan. Nah, yang kedua adalah apa? Kita bisa membatasi baris mana saja yang mau diambil. Jadi kita seperti menggunakan filter, ya. Kita pakai filter di sini. Ya, customer mana saja yang mau kita lihat. Oh, misalnya customer 1. Nah, seperti ini kita hanya membatasi customer mana saja yang mau kita tampilkan. Ini customer 1 aja yang terlihat. Padahal customer-nya kan ada banyak, kalau kita lihat ya, di sini ada banyak customer. Nah, dengan bahasa select, kita bisa membatasi, ya, misalnya customer apa yang mau kita tampilkan. Nah, berikutnya, kita bisa membatasi kolom dan baris yang mau diambil. Jadi misalnya gini, kita sudah memfilter customer yang mau kita lihat, dan kita hanya menampilkan misalnya sampai dengan ini saja. Misalnya saya hanya menampilkan ini saja ya. Yang ditampilkan hanya kolom ini saja. Nah, ini contoh ya. Jadi perintah di SQL itu kita bisa buat seperti ini. Ya. Jadi sederhana ya. Bisa pilih kolom, bisa pilih baris atau gabungan kolom dan baris mana yang mau diambil. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita sudah mulai sedikit masuk ke praktikum ya. Teman-teman sudah menyiapkan aplikasinya? Ya, aplikasinya apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau di tutorial ini memang saya fokusnya pakai Portable MySQL dan HDSQL. Namun kalau teman-teman kesulitan, boleh menggunakan aplikasi yang lain ya, yang saya sudah sebutkan. Misalnya untuk SQL-nya, DBMS-nya ya, DBMS-nya teman-teman bisa menggunakan USB web server atau bisa menggunakan Laravel. Cuma nanti ketika nanti mengkoneksikan dengan database-nya agak sedikit beda. Kalau kita menggunakan Portable SQL, usernya itu kan biasanya root ya. Passwordnya kosong ya. Tapi kalau USB web server itu usernya root, passwordnya adalah USBW misalnya. Jadi setiap DBMS ini mungkin punya aturan sendiri-sendiri ya ketika menggunakan. Nah, ini Pak, kok ini dibuat kosong kenapa? Ini kan hanya untuk latihan. Nanti kenyataan sebenarnya harus ada user dan passwordnya, harus ada. Tapi di sini karena untuk latihan passwordnya dikosongin, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ini ya di lapangan teman-teman boleh menggunakan ini. Nah, kenapa saya menggunakan portable? Karena gampang makainya. Tinggal di-on-kan selesai. Jadi kalau misalnya saya pakai ini ya, saya pakai ini aplikasi USB web server ini, Portable MySQL, saya tinggal on-kan aja. Ini filenya kecil kan? Filenya cuma 8 kilo ya. Nih, filenya cuma 8 kilo, saya tinggal start aja. Start, udah selesai. Pak, bagaimana kita bisa tahu itu jalan atau tidak? Nah, teman-teman bisa tahu atau jalan atau tidak dengan cara, kalau yang ini ya, menggunakan task manager, Ctrl Alt Del, atau misalnya saya pakai ini ya, ini Ctrl Alt Del, atau saya pakai di sini ya. Bentar, ini enggak. Klik kanan, di sini ada task manager.
Ini ketutupan sama ini ya, sebentar. Klik kanan, Task Manager. Nah, kemudian muncul di sini Task Manager-nya, kemudian urutkan berdasarkan nama, cari di M. Dia namanya M. Nah, di sini nih. Nah, kalau sudah muncul di sini ya, ada MySQL D, artinya apa? Ini sudah jalan. Ya, MySQL D. Ini adalah server database-nya. Filenya kecil banget. Kalau dianggap sebagai virus, berarti antivirusnya itu parno ya. Jadi dia takut, padahal sebenarnya ini bukan virus. Boleh-boleh aja pakai itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini kan database-nya. Jadi portable MySQL ini adalah database-nya. Database-nya berupa MySQL. Ini adalah DBMS-nya. Jadi ini servernya. Nah, untuk mengakses ke server, kita sebenarnya bisa menggunakan command prompt. Jadi kita bisa menggunakan command prompt seperti di Windows ya. Command prompt seperti ini bisa. Salah nih, ini command prompt ini. Kita bisa menggunakan command prompt juga seperti ini, bisa ya. Tapi agar lebih enak biasanya teman-teman pakai yang GUI ya, Graphical User Interface. Maka kemudian saya menawarkan teman-teman menggunakan HDSQL. HDSQL. Nah, apabila teman-teman kesulitan menggunakan HDSQL, bisa juga menggunakan yang seperti yang pernah saya sampaikan ya, namanya Dbeaver. Dbeaver ya. Silakan bisa di-download. Teman-teman menggunakan kata kunci aja di sini ya. Dbeaver ya, Dbeaver download. Dbeaver nanti akan mengarahkan ke alamat Dbeaver-nya seperti ini. Download sesuai dengan sistem yang dipakai teman-teman. Windows, kalau Mac ya Mac, kalau Linux ya Linux. Gitu. Ya, jadi silakan download seperti. Jangan yang install from Microsoft Store. Kayaknya kalau yang ini kemarin ada bermasalah ketika menggunakan yang ini, Microsoft Store. Jadi pakai yang installer aja. Saya sarankan yang pakai installer. Gitu ya. Oke, kalau sudah, yang kedua adalah bagi pengguna Mac. Di sini ada pengguna Mac nggak? Ada, Pak. Nah, untuk pengguna Mac itu namanya spesifik ya, sudah saya buatkan. Ini ada di file query untuk macOS. Jadi ada PowerPoint-nya sendiri yang menjelaskan mengenai ini, yaitu di file query dalam macOS. Dalam file ini, teman-teman sudah disediakan aplikasi yang dipakai adalah dua. Menggunakan SAM versi lama, nah ini bisa diunduh di alamat ini. Dan kedua menggunakan SQL Pro. Nah, kalau misalnya ini teman-teman nggak suka mau pakai Dbeaver juga boleh. Jadi boleh juga menggunakan tadi Dbeaver. Dbeaver ini juga ada untuk versi Mac-nya gitu. Tapi karena di sini aplikasinya menggunakan Mac ya, teman-teman menggunakan SQL contohnya mau menggunakan yang pakai ini juga nggak apa-apa. Cuma saya sih kayaknya nyaranin coba pakai Dbeaver karena Dbeaver punya kelebihan lain dibanding SQL Pro ini. Gitu ya. Oke, baik ya. Jadi ini sudah saya berikan bagaimana cara menggunakan di Mac juga. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke praktek. Sebelum ke praktek, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, terutama terkait dengan instalasi, kalau misalnya ada kesulitan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah diinstal belum? Sudah, Pak. Nah, kalau yang belum, silakan diinstal dulu, di-download dulu ya. Biasanya portable MySQL itu dianggap sebagai virus. Iya, Pak. Kadang-kadang. Itu Saya pakai SAM, Pak, akhirnya, karena nggak bisa di-download. pakai USB web server aja yang kecil, Mas. Oh, iya. USB web server yang kecil. Saya menyarankan sih lebih enak pakai USB web server. Kalau SAM lebih berat ya, Pak? Filenya gede banget, 600 mega. Tapi bisa, Pak? Bisa. Cuma saya nggak suka, karena filenya terlalu besar dan bukan portable. Jadi sebenarnya saya lebih suka itu karena portabilitasnya. Yang kedua, karena portable itu tidak mengganggu sistem. Jadi kalau nggak pakai install itu nggak mengganggu sistem yang kita pakai, sistem operasi yang kita pakai. Itu aja sih kelebihannya. Nah, kalau nanti teman-teman untuk yang versi beneran ya sebaiknya benar-benar pakai install. Tapi kalau untuk latihan cukup aja pakai portable. Dan filenya cuma cukup gede kalau untuk yang SAM. Makanya saya lebih menyarankan menggunakan USB web server. Oke, silakan. Kalau misalnya ada kesulitan pada saat install, langsung dibahas sekarang. Silakan aja. Langsung dicoba aja. Mau nyoba-nyoba yang lain juga boleh. Ya.
Yang penting harus satu-satu jalannya, jangan semuanya jalan. Pakai misalnya ya, Pak, di sini kan ada SAM, saya jalankan SAM, saya jalankan USB web server, itu nggak bisa. Hanya salah satu yang jalan di lapangan. Nggak boleh dua-duanya, salah satu saja. Oke? Bisa sih dijalankan bersamaan, ada caranya. Tapi saya sarankan cuma satu, jangan dipoligami. Nanti kamu bingung. Bisa sih, kalau bagi yang bisa aja. Silakan, kalau ada yang kesulitan langsung tanyakan. Langsung dipraktekkan. Saya tunggu ya. Izin bertanya, Pak.
Permisi, Pak. Sorry saya mute, pantesan kok nggak ada jawaban. Astagfirullah, tadi saya teriak-teriak. Apa pertanyaannya, Mas? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang aplikasinya nggak bisa jalan bersama, itu yang aplikasi yang mana ya, Pak? Yang tadi Bapak peringatkan kami. MySQL-nya. Oh, MySQL. Terus Ya. ini kan ada banyak ini, Pak, tadi yang saran-saran aplikasi, Pak. Itu yang kira-kira disarankan untuk besok UAS itu yang mana ya, Pak? Ya kalau saya sih yang gampang aja, yang kamu biasa pakai dan gampang. Kalau saya sih yang sudah ada PowerPoint-nya kan berarti yang ada di PowerPoint itu yang lebih enak, biar teman-teman gampang pakai. Kalau misalnya mau pakai Deepweaver juga boleh, bisa. Cuma saya tidak ada tutorial menggunakan Deepweaver-nya kan. Jadi terserah teman-teman mana yang enak. Kalau misalnya bisa menggunakan Deepweaver juga lebih baik, gitu, nggak ada masalah. Jadi tergantung latihannya teman-teman biasa pakai apa. Gitu aja. Terima kasih, Pak. Tidak saya batasi mau pakai yang mana. Kalau saya sih pakai yang paling gampang, paling enak. Kalau HDSQL memang kadang-kadang muncul error ya. Kalau muncul error, teman-teman buka lagi bisa, nggak ada masalah. Jadi itu paling cuma error sebentar saja, buka lagi nggak ada masalah. Itu. Setahu saya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi bebas. Terima kasih, Pak. Tergantung teman-teman biasa pakai yang mana. Kalau misalnya yang ada PowerPoint-nya, ada penjelasannya, pakai yang tuh portable sama HDSQL. Nah, kalau misalnya Pak bisa nggak pakai Deepweaver? Bisa aja, nggak ada masalah. Bisa kok. Tetap bisa juga ketika kita menggunakan itu. Bebas-bebas saja ya. Jangan merasa terbatasi dengan yang ada. Ini alternatifnya banyak. Oke, ada lagi yang lain? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi Deepweaver ini sama seperti Hedi ya, Pak? Jadi perlu Sama. portable juga, Pak? Ya, enggak, itu bukan portable install. Jadi cukup Deepweaver-nya aja sudah cukup ya, Pak? Ya, Deepweaver, maksudnya cukup Deepweaver apanya? Perlu diinstal portable MySQL juga atau enggak, Pak? Enggak perlu. Kalau sudah pakai Deepweaver itu sudah, kalau MySQL-nya tetap, portable MySQL-nya tetap. Tetap dibutuhkan 2. Kan tadi ada 2, yang satu adalah, oke, teman-teman mungkin saya perlu jelaskan ya, bahwa programnya ini kenapa ada 2, karena yang satu itu adalah, untuk database-nya. Portable MySQL itu database-nya, servernya ya. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah aplikasi untuk mengakses server. Oke, jadi MySQL sekali lagi itu adalah database-nya. Nah, biasa disebut sebagai back-end. Sedangkan untuk mengakses, kita menggunakan namanya front-end. Front-end itu aplikasi untuk mengakses ke database-nya. Jadi aplikasi ini ada banyak, salah satunya tadi ada HDSQL, ada Deepweaver gitu ya. Jadi ini bukan aplikasi database, tapi untuk mengakses database. Bahkan Excel pun bisa. Excel pun bisa kita gunakan untuk mengakses database. Ya, jadi tidak terbatas pada itu saja. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Jadi teman-teman tidak terbatas hanya menggunakan ini. Excel pun bisa. Ada yang penasaran kenapa Excel bisa? Bisa. Jadi Excel bisa. Oke, ini ya saya mau mungkin ada yang tertarik, saya demokan, Pak, pakai Excel gimana gitu kan. Mungkin ada yang kepo kan. Bentar, ini saya coba pakai Excel ya. Nih, coba. Saya pakai Excel aja ya. Ini saya pakai Excel, benar-benar pakai Excel, nggak pakai yang lain. Saya cukup menggunakan data, kemudian get data. Nah, kalau yang Excel baru 2019, 2016 mungkin sudah ada di sini ya, from database. Nah, di sini bisa pilih MySQL database. Berarti syaratnya portable MySQL, USB web server, atau Laragon, kamu udah jalankan. SAM-nya sudah dijalankan dulu. Nah, kemudian tinggal diklik. From MySQL, diklik.
Nah, otomatis dia akan mengakses ke dalam server. Nah, ini akan minta alamat servernya apa ya? Alamat servernya karena kita masih di komputer yang sama itu biasanya disebut sebagai localhost. Localhost ya. Localhost. Nah, kita kalau mau mengakses menggunakan ini harus tahu alamat database-nya apa, nama database-nya apa. Jadi misalnya kamu sudah buat latihan 01 ya, maka disebutkan nama database-nya. Baru kita kemudian connect. Oke itu. Nanti dia akan connect ke dalam database-nya. Nah, ini contoh ya yang sudah terlihat bahwa di latihan 01 ada 2 tabel. Nah, ini contoh connect ke dalam Office yang baru. 2019-2016 ada. Pak, kalau Office yang lama bagaimana? Kalau Office yang lama ini tidak bisa. Jadi kalau Office yang lama ini adanya sepertinya Get Legacy itu nggak ada. Ya, di sini nggak ada pilihan. Adanya adalah pakai ODBC. Jadi pakai From Data Connection Wizard. Jadi menggunakan ODBC. Nah, kalau menggunakan ODBC, berarti teman-teman wajib install yang namanya ODBC driver. Ya, ODBC itu apa? ODBC itu sebenarnya Open Database Connectivity. Ya, Open Database Connectivity. Jadi kita mau mengakses dari antarmuka manapun ke dalam aplikasi DBMS. Nah, contohnya kalau misalnya MySQL itu kita bisa download ya. Caranya bagaimana Pak untuk bisa menggabungkan? Teman-teman harus ketik dulu ODBC MySQL seperti ini. Nah, download di sini ada MySQL download konektor. Nah, konektor ODBC ini kita download dulu. Dan ini teman-teman harus sesuaikan dengan komputer masing-masing dan aplikasi yang dipakai. Misalnya, ini Office-nya ini menggunakan Office versi yang berapa ya? Misalnya kalau saya, ini saya lihat Office saya adalah Office 32 bit. Maka teman-teman sebaiknya mendownload ODBC yang 32 bit juga. Jadi bukan sekedar sistem operasinya, tapi aplikasi yang digunakan itu menggunakan yang versi mana. Karena kalau enggak nanti enggak nyambung. Ya, jadi di sini ada pilihan, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, karena di sini 32 bit harus install yang 32 bit saja. Baru kalau sudah itu diinstal, teman-teman baru bisa mengarahkan ke sini. Nah, untuk membuat koneksi itu tidak bisa langsung seperti ini ketemu ya. Karena ini namanya ODBC ya, berarti kita harus bikin ODBC dulu, bikin konektor dulu. Nah, konektornya itu kita ketik dulu di sini ODBC ya seperti ini. Nanti akan muncul ada pilihan 32 bit ya, baru dibuka. Nah, kita buat dulu di sini ya. Kita buat dulu add itu. Nah, kemudian tambahkan ini MySQL. Nah, baru kemudian finish, kita cari ya servernya di mana, passwordnya apa, ya database-nya apa. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Ya, contohnya ini ya, saya menggunakan localhost ya. Localhost sama seperti tadi, localhost. Terus ini ada contoh koneksi ODBC ya, koneksi ODBC. ODBC ke latihan ya, latihan 02 misalnya ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita tinggal tes. Nyambung nggak? Oh, successful. Nah, di sini nanti kalau nyambung ada ini, ada yang bisa kita pilih database-nya. Oh, database-nya 02 ya, kita pilih 02 seperti ini. Ya, kalau sudah ini detailnya silakan, kalau enggak ya kita tutup aja detailnya. Cukup seperti ini ya. Jadi kita koneksi ke latihan 02 lewat localhost. Ini dites. Nah, kalau sudah selesai ini berhasil. Nah, oke. Nah, berarti di sini akan muncul di sini tadi ya. Contoh koneksi ODBC. Nah, inilah yang nanti akan kita akses menggunakan get data. Nah, di sini from data connection wizard. Legacy pasti ada cuma ini. Nah, kemudian kita mengakses ke ODBC. Nah, berikutnya tadi kan saya buat namanya contoh koneksi ODBC ya. Next. Nah, kemudian ini bisa kita pilih tabel mana saja yang mau kita pilih, atau kita hanya ke database-nya saja. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita finish. Nah, kita bisa pilih semua tabel kan? Ini bisa pilih semua tabel, oke. Kemudian kita pilih oke. Oke, selesai. Jadi koneksinya sudah ada. Kita tinggal pakai. Nah, di sini nanti ada query and connection. Ini harusnya akan muncul di sini. Tapi kok datanya tadi nggak muncul ya, kemana ya? Coba kita lihat. Jadi intinya adalah ketika kita menggunakan Excel pun kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke dalam ini ya, ke dalam Excel. Jadi kita tidak harus menggunakan interface
tadi ya, tadi menggunakan ada dbeaver atau menggunakan apa? Tadi selain dbeaver, HDSQL. Gitu. Itu hanya tambahan saja. Tidak perlu ya, itu hanya teman-teman nice to know biar teman-teman paham bahwa ternyata untuk koneksi ke database itu ada banyak cara. Ada banyak cara yang bisa kita pakai. Nah, sekarang kita pakai cara yang sederhana saja. Ya, cara paling sederhana ini paling enak. Saya berikan yang paling enak aja. Makanya saya tidak mewajibkan di buku ya, di PowerPoint pakai ODBC enggak. Nanti kalau di lapangan pada saat kerja mungkin teman-teman akan menghadapi itu. Mungkin, tapi kalau sekarang jangan dulu deh. Cari yang gampang-gampang dulu. Oke, bagaimana, ada kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan untuk instalasi? Ya saya Pak. Ya, silakan. Gimana Mas David? Ya Pak, saya lagi install HDSQL, tapi terus gimana Pak? Saya cuma tulisannya import settings file, terus apa lagi ya Pak? Saya bingung Pak. Coba kamu di screenshot aja, screen share. Ya, bisa dipandu. Nah, nanti bisa dipandu. Oh ya Pak, oke. Ya. Pastikan sudah nyalakan dulu HDSQL-nya. Ya, udah, terus kayak gini Pak tulisannya. Portable-nya udah. Nah, ini dulu yang pertama ya. Portable-nya udah. MySQL-nya udah dijalankan. Portable MySQL? Ya, udah dijalankan belum portable-nya? Oh, belum Pak, bentar ya. Saya start dulu. Ini screen share semuanya aja, jangan cuma file jendela ini. Nanti kamu kesulitan malah. Share all screen. Ya Pak, bentar Pak. Kalau ini malah nanti kesulitan. Nggak ketahuan nanti kalau ada jendela muncul, teman-teman lain juga nggak akan melihat. Bentar Pak, ini gimana ya caranya? Tutup dulu ini, terus kemudian share semua jendela. Kayak gini, Pak. Nah, gitu. Terus kemudian pertama portable MySQL-nya udah dijalankan belum? Udah start? Udah belum ya? Ya, ini start udah. Udah, terus? Kemudian baru ini ya, session manager yang portable tadi, new, klik new. Ini new. Nah, udah ini kasih koneksi ke MySQL, kasih nama aja di sini koneksi ke MySQL di session name. Session name itu di sebelah kiri. Nah, itu unnamed ya, di unnamed itu. Iya. Di rename aja di situ, rename koneksi ke MySQL. Koneksi ke MySQL. Oke. Oke, terus kemudian ini kan sudah, kemudian open aja. Ini kan passwordnya sudah root, user root password. Oke, ya, oke aja open. Oh, udah ya Pak, oke. Nah, baru kemudian ini sudah terbuka kan HDSQL-nya, baru kemudian kamu lakukan tadi open import ya, import yang kamu butuhkan tadi. Oh ya Pak, yang mana ya? Kan ada itu menunya import. Ya masih. Run, nah itu bisa pakai load SQL file dulu atau run SQL file. Jadi pilih file, run SQL file. Yang ini. Okay, file, menu file. Nah, terus kemudian paling enak load dulu deh biar kamu ada gambaran. Load SQL file, load. Yeah. Nah, filenya itu bisa dipilih kan ada file latihan 01, latihan 02 yang sudah di-download. Udah di-download belum filenya? Terus udah ya Pak, bentar ya. Datanya ada dua kan, latihan 01 SQL, ada latihan 02. Ya. SQL mana ya? Bentar ya Pak. Belum diekstrak kali, datanya belakangnya SQL. Coba di filenya, di foldernya. Coba dibuka foldernya dulu. Yang Bentar, tak matiin dulu ini. Ini dapat masuk 10. Mana ya datanya? Data, harusnya ada namanya data. Ini belum ada, ini belum di-download berarti kamu. Oh, belum Coba, ya belum di-download itu. Filenya belum apa? di-download. Oh, ini Pak. Nah, ini SQL zip itu. Coba. Oh ya. Nah, SQL zip diekstrak. Nah, itu filenya diekstrak aja. Oke. Ekstrak here. Oh ya. Nah, itu kan ada 3 file. Nah, kamu buka dulu yang latihan 01 SQL. Nah, itu yang kamu buka tadi lewat load tadi. Oh, ya. Load SQL. Terus kamu buka filenya.
Yang ini Pak. Oke, open ya. Tadi di mana nyimpennya? Yang sini Pak. Nah, itu pilih open, yang open. Ya, Ini apa? ya, oke. Udah Pak. Oke, yes aja. Nah, kemudian kamu jalankan dengan cara itu ada biru, tombol segitiga biru yang di atasnya, Nah, itu jalankan aja, run, execute ya. Dah. Terus oke aja. Ini nggak apa-apa nih, oke aja. Kalau sudah, ini sudah masuk nih, tapi nggak kelihatan. Coba kamu refresh dengan menggunakan tombol hijau yang ada lingkarannya ini, lingkaran hijau. Nah, di refresh, nanti datanya ada di sebelah sini. Nah, itu udah muncul pelatihan. Oh iya. Mantap. Ya, udah muncul. Nah, itu cara untuk mengimpor datanya. Gampang kan? Ya, Pak. Nah, teman-teman bisa melihat perintahnya apa di dalamnya. Itu ada di latihan 01 SQL. Teman-teman bisa lebarin itu yang ada di situ. Jendela di situ dilebarin. Ini loh, jendela yang di tengah itu loh, Mas. Ya, Tengah, yang tadi yang kamu buka ini kan di tengah ini ada ini. Yang ini Pak. Nah, itu dilebarin yang atasnya dilebarin. Nah, itu bisa geret. Nah, perintahnya ada di situ. Jadi inilah perintah yang ada di SQL tadi. Isinya adalah apa? Ini create table, berarti ada bahasa DDL-nya, definition language-nya. Berikutnya ada insert. Insert itu bahasa untuk DML-nya. Jadi ini isinya adalah bahasa SQL. Insert ini berarti bahasa manipulasi DML. Create ini bahasa DDL-nya. Kira-kira seperti ini. Oh, ya. Oke, Pak. Iya. Ya. Jadi ada gambaran kan? Isinya kayak gini nih bahasa SQL. Oke? Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, nanti teman-teman nggak perlu pakai bahasa yang kayak gitu, yang panjang lebar kayak gitu ya. Kita yang simple-simple saja. Itu hanya untuk kebutuhan yang awal saja. Kita ngimpor datanya. Baik ya, teman-teman, bagaimana dari yang disampaikan oleh teman kamu tadi, paling tidak teman-teman sudah ada gambaran ya. Ternyata nggak sulit ya. Nggak sulit kalau nyoba. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan, silakan screenshot. Atau misalnya, Pak, saya nggak bisa bagaimana? Minta bisa minta template tutorial, silakan aja. Nanti kita bisa adakan tutorial di luar jam mengajar. Bisa hari apa saja, nanti gabungan dengan kelas lain. Silakan gabung aja, nanti kita bareng-bareng memecahkan masalah yang terjadi di setiap individu. Boleh, jadi siapapun nanti boleh gabung. Ya, Pak, saya punya masalah ini, gimana caranya gitu kan? Nanti mungkin paling enak sekalian diinstal TeamViewer. TeamViewer itu biar nanti kalau kesulitan saya pakai Zoom, saya bisa pakai TeamViewer untuk langsung utak-utik ke komputer teman-teman. Kalau ada problem secara teknis. Tapi biasanya sih nggak sampai ke TeamViewer sih. Gitu. Oke, baik ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman